Shalom, selamat pagi saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita nanti melihat kemuliaan Allah Bapa yang nampak dari wajah Tuhan Yesus Kristus yang duduk di tahta dan merasakan kemuliaan Allah yang memenuhi kerajaan surga, maka kita baru mengerti bahwa apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan, pengabdian, dedikasi, itu belumlah memadai, saudaraku. Semua yang kita lakukan itu belumlah mengimbangi kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Sejatinya memang tidak akan bisa memadai. Kita tidak akan pernah bisa mengimbangi kemuliaan kerajaan surga. Jadi kalau kita sekarang masih menahan apa yang harusnya kita serahkan kepada Dia, kita akan sangat menyesal suatu hari nanti. Sebab kita harus hidup sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan saja. Maka jangan menikmati apapun ya yang Tuhan tidak bersama-sama dengan kita untuk ikut menikmatinya. Apapun itu. Dan jujur saudaraku, kalau kita melihat teropong hati hidup kita masih banyak yang gagal. Tetapi kita harus belajar untuk bangkit. Dari semua kegagalan itu kita belajar untuk bangkit. Kita harus segera bangkit dari ketidaktepatan. Jadi kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, maka kita tidak akan mengucapkan satu kata pun yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk kita ucapkan. Amin, saudaraku. Sering kita merasa memiliki mulut dan mengucapkan apa saja yang mau kita ucapkan. Kita sering merasa bahwa Tuhan tidak terganggu dengan apapun yang kita ucapkan. Seakan-akan kita merasa memiliki diri kita itu sendiri. Padahal kita itu anak tebusan loh saudaraku. Maka ada tuntutan besar atas hidupmu dan hidupku. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang bisa mengendalikan lidah, dia menjadi sempurna. Maka kalau kita bisa mengubah perkataan kita, maka kita akan mengubah hidup kita. Kita mempersembahkan setiap perkataan kita dengan takut akan Tuhan. Kita sering loh minta ampun masalah ini ya. Aduh aku salah Tuhan, ampuni aku. Tapi masih aja sering kita lakuin dan kita sering gagal. Tetapi seperti dulu, gini loh saudaraku, kalau kita belajar sesuatu kita pasti masih jatuh bangun, bener kan? Ya. Kalau kita belajar apapun pasti kita ada gagal, kita berjuang lagi, gagal, berjuang lagi. Demikian pula sama dengan hal ini. Kita mau berjuang sungguh-sungguh menjaga setiap ucapan kita. Amin, saudaraku, katakan amin dalam hatimu. Aku mau berjuang Bapa. Aku mau hidup kudus dalam mulutku. Jadi kita harus berani menjadi manusia yang memang benar-benar berbeda dari dunia ini. Kita mau se-ekstrim-ekstrimnya hidup untuk Tuhan di dalam kekudusan. Setiap mulut kita mau ucapkan apapun di dalam perkataan kita, kita mau hati-hati. Karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita belajar sepeka-pekanya untuk mendengar suara Tuhan. Apalagi seperti saya, hamba Tuhan, aktivis, worship leader. Harus benar-benar berani bertaruh dengan hidupmu, mencucurkan darah. Bukan hanya mencucurkan air mata dan keringat, melainkan darah. Artinya apa? Kau berani all out untuk kau bisa mengerti ini kehendak Tuhan atau tidak. Semuanya, saya kira para pelayan-pelayan Tuhan memang harus ada di titik itu. Kita harus belajar untuk menutup mata, menutup telinga, jiwa kita dari dosa. Jangan biasakan telinga itu mendengarkan gosip-gosip, gibah yang gak perlu.
dengerin lagu-lagu dunia yang tidak membangun dirimu. Mata kita gunakan untuk hal-hal yang memang untuk kepentingan Tuhan. Hal-hal najis jangan dilihat. Jiwa kita terkhamiri dengan kebenaran, maka kita jauh dari dosa. Jadi telinga rohani, mata rohani kita dibuka akhirnya, sehingga kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Saudaraku, Tuhan itu hidup. Tuhan itu hadir. Suaranya pasti kita dengar kalau engkau dan saya berani mematikan daging ini. Kita belajar mengurung diri di dalam kehendak Allah. Ya, kalimat itu lebih tepat, mengurung diri atau memenjarakan keinginan. Telinga kita harus bersih dari suara yang tidak patut kita dengar. Makanya ini seperti bertalian. Mulut harus dijaga, telinga harus dijaga. Kalau kita menjaga mulut kita, maka kita tidak akan menggosip tentang orang. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak meracuni orang lain. Dan kalau telinga itu telinga yang sudah diubahkan, ya, maka dia tidak akan berani memasukkan kalimat-kalimat apapun yang merusak atau meracuni pikirannya dan jiwanya. Maka mata kita pun juga harus bersih dari hal-hal yang tidak patut kita lihat, jangan dilihat. Maka kalau kita berdoa, kita bisa tutup mata, kita bisa berpindah masuk di kawasan hadirat Tuhan. Kalau sudah sampai di titik itu, saudaraku, berdoa itu sesuatu yang menyenangkan, bukan yang menjenuhkan. Kesucian yang sempurna adalah hati yang tidak digembirakan oleh apapun. Tidak menantikan apapun yang bisa membuat hidupnya nyaman, aman, tenang. Tidak. Sehingga kita tidak akan takut untuk berjanji untuk hidup suci. Aku mau berjuang, Bapa. Aku mau serahkan milik hidupku ini bagimu. Orang berani begitu kenapa? Karena memang hanya itulah kehidupannya sebetulnya. Makanya kalau orang masih stres, depresi dengan kehidupannya, dia khawatir dengan hidup, saya kira dia belum memaknai Tuhan dengan benar. Kalau Anda dan saya benar-benar mencintai Tuhan, saudaraku, maka kita tidak akan pernah meragukan penyertaannya. Orang yang berdosa, yang jahat saja tetap dia pelihara. Apalagi kita yang sungguh-sungguh menjaga perasaannya. Karena di luar kesucian itu hanya kematian, hanya kemelesetan. Di luar persekutuan dengan Tuhan itu hanya kebinasaan. Dan hidup kita tidak bernilai kalau kita berada di luar area Tuhan. Betul saudaraku, saya katakan ini supaya kita semua sadar bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan. Kalau kita lihat hari ini bumi tidak kunjung baik, saudaraku. Bencana alam di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu ada angin topan yang begitu melanda negara-negara di sekitar Indonesia. Wah, mengerikan, saudaraku. Topan terdahsyat. Belum lagi ini ada peringatan bahwa BMKG berkata bahwa akan ada bencana besar, gempa bumi dan sebagainya. Coba, saya cuma mau mengajak kepada para pendengar renungan The Message. Kalau Anda dan saya tidak berani all out buat Tuhan, dunia tidak menjanjikan apapun yang baik lagi. Dunia semakin chaos, saudaraku. Jadi saya mau mengajak kepada para pendengar renungan The Message. Kita harus berani benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dunia kita. Artinya apa? Sebagai satu-satunya pengharapan kita, sukacita kita, satu-satunya yang membuat kita bahagia, saudaraku. Jangan ada kesibukan lain yang mengganggu itu. Maka jangan ada hobi apapun yang merusak itu semua, yang mengalihkan fokus kita ke Tuhan.
maka kita akan dibawa Tuhan kepada pengalaman-pengalaman rohani yang ekstrim, lebih ekstrim dari apa yang sudah pernah kita lalui. Jangan takut, karena itu sesuatu yang indah bersama dengan Dia. Kita mau menjadi orang yang dipisahkan dari dunia ini, maka kita harus berpetualang dengan Yesus. Mau tidak mau, saudaraku, kau harus berpetualangan, punya petualangan dengan Tuhan secara pribadi. Maka di dalam lebatnya hutan kehidupan, di dalamnya air kehidupan yang akan menenggelamkan kita, kita semakin tahu bahwa pelampung hidup kita satu-satunya hanya Tuhan. Karena yang lain tidak bisa kita handalkan. Maka untuk kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar merajut cinta dengan Tuhan, maka respon yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menjaga kesucian, kekudusan hidup. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Bahkan Tuhan sendiri pun berkata loh, kalau aku nanti datang kedua kali, apakah anak manusia mendapati iman di bumi? Berani gak kita respon, ada aku Tuhan. Aku Tuhan, kau bisa lihat hidupku. Berani gak saudaraku? Seharusnya orang beragama atau orang percaya, orang Kristen itu perjuangannya di titik ini. Bukan memperjuangkan hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Maka dari itu, kalau kita sudah berjalan jauh, sudah berani bertekad, berjanji, bersumpah, tidak main-main, maka pembuktian itu harus kita nyatakan dalam hari hidup. Tapi ingat loh saudaraku, kalau hari ini kau bertekad, aku mau mencintai Tuhan, kuasa gelap tidak diam. Dia akan membuat banyak cerita untuk menjatuhkan kau dan saya. Tapi jangan takut kalau kau dan saya benar-benar membawa Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup, perjalanan hidup. Kita hidup benar-benar suci, benar-benar kudus. Indah kok saudaraku. Maka Allah Immanuel itu real. Kadang kita bisa mendekap Tuhan dengan tangisan yang penuh haru dan berkata, "Thank you my Lord. Aku bisa hidup sampai hari ini karena Engkau." Tapi satu kuncinya, jangan kita menutupi dosa dengan janji dan sumpah. Jangan kita menutupi dosa dengan segala kegiatan agamawi dan rohani. Amin saudaraku. Jadilah pribadi yang benar. Tubuhmu bait Allah. Maka semua hal yang kita masukkan dalam pikiran jiwa kita harus yang kudus. Semua yang keluar dari mulut kita harus yang kudus. Mulai hari ini saudaraku, jaga kesucian. Karena setan tahu di mana titik lemahmu. Setan tahu bagaimana menjatuhkan dirimu. Tapi ingat, ada Allah yang hidup yang akan menyertai engkau dan saya. Namun kita tidak dapat memiliki Tuhan dan tidak dapat dimiliki Tuhan kalau kita masih memiliki sesuatu yang lain. Maka pagi hari ini saya ajak kepada para pendengar renungan The Message. Berani gak? Berani gak kita menyatukan hati dan berkata, aku mau hidup kudus hari ini. Amin saudaraku. Kita mau, yuk hati-hati. Karena setiap ucapan kita dampaknya besar kepada sesama kita. Contohnya, kalau ucapanmu salah, kau bisa meracuni seseorang dan orang itu bisa meninggalkan gereja, bisa meninggalkan pelayanan, dia bisa meninggalkan Tuhan hanya dengan satu ucapanmu. Maka berhati-hatilah dengan sikap, perkataan, ucapan yang terlontar dari mulutmu. Jangan menggosip. Jangan berasumsi negatif dengan orang. Ya, saya cuma mau katakan ini supaya kita semua bertumbuh benar di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.